Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa hadana ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, mu'minin mu'minat, jamaah salat isya wa tarawih rahimakumullah. Pertama dan utama, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini atas izinnya, atas ridhonya, kita bisa hadir, bisa melaksanakan bagian yang diwajibkan maupun yang disunahkan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepada kita suatu kenikmatan dunia wal akhirah, dan nanti insya Allah apabila kita pisah sama dunia daripada iman wal Islam, husnul khotimah. Sholawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, di malam yang 23, umumnya kaum muslimin sedang berburu. Berburu apa itu? Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kaum muslimin rahimakumullah, kita sesuai dengan motto Masjid Al-Ikhlas ini ialah hablum minallah, hablum minan nas. Kadang-kadang kita lebih asik dengan memburu hablum minallahnya, tapi tidak pernah peduli terhadap hablum minan nasnya. Kenapa? Karena dia seolah-olah ibadah itu hanya hablum minallah. Antara hablum minallah dan hablum minan nas, terutama hablum minan nas itu lebih banyak sekali yang kadang-kadang kita melupakan terhadap kewajiban kita. Di antaranya apa yang terjadi, entah itu sesama manusia, sesama tetangga, sesama saudara, sesama makhluk-makhluk lain, itu bagian daripada hablum minan nas. Juga terhadap kedua orang tua kita. Ini terjadi di bulan Ramadan ini, kisah nyata kaum muslimin wa muslimah. Ada seorang tua, kebetulan orang tua itu tinggal ibunya. Dari kecil sampai dewasa, anak itu disekolahkan sampai mencapai apa yang dia impikan, mendapatkan suatu posisi di suatu instansi yang cukup beken. Dengan harapan orang tua ialah
Tapi apa yang terjadi setelah lulus dari S1, dia rupanya setelah mendapatkan posisi apa yang dia inginkan, ternyata gak lama kemudian dia menikah. Waktu bergulir sehingga karirnya semakin hari semakin mentereng. Waktu demi waktu rupanya karena sudah mempunyai keluarga, tidak lama kemudian mempunyai keturunan. Tapi apa yang terjadi pula, dia sudah mulai melupakan terhadap kedua orang tuanya, terutama ayahnya yang tercinta dipanggil oleh Allah lebih dulu. Sehingga saat itu dengan terpaksa dia pulang. Dengan pulangnya dia pun juga tidak lama tinggalkan seorang diri sang ibu tercinta. Gak lama kemudian rupanya karir semakin naik sehingga dia mulai membeli rumah, membeli sesuatu mobil, sampai apa yang diinginkan sudah mulai tercukupi dan tercapai. Sampai dia pergi ke luar negeri. Tapi sang ibu belum ngah untuk menghubungi. Setelah dia dikasih tahu sama temannya yang satu kampung, anak ibu sekarang sudah menjadi orang. Emangnya dari dulu nggak jadi orang? Bukan itu maksudnya. Dia semakin karirnya melejit sehingga semuanya sudah tercukupi. Tapi sadar demi saya, apa yang saya? Anak ibu saat sekarang ini rupanya sudah mulai membeli apa? Membeli anjing. Rupanya akhirnya ibunya mencoba menghubungi sang anak yang diidam-idamkan itu. Minggu pertama, nah, dengar-dengar engkau sudah mempunyai rumah. Iya Bu, syukur, mudah-mudahan bermanfaat. Sengaja ditunda seminggu kemudian. Nah, dengar-dengar kau sudah beli rumah. Iya Bu. Ya, untuk memberikan pengayoman terhadap anak istrimu. Minggu ketiga menelpon lagi. Nah, sekarang kau sudah bisa membeli mobil. Apa benar? Iya Bu. Keempat, telepon lagi. Nah, sekarang katanya engkau sudah bisa pergi ke luar negeri. Apakah engkau belum ingat bahwasanya boleh pergi ke luar negeri? Apakah engkau sudah sampai ke tanah suci Mekah dan Madinah? Belum. Mulai dia. Sang ibu minggu kelima telepon lagi. Informasi sudah masuk, tapi ditunda untuk bagaimana tanggapannya. Setelah minggu kelima, nah, saya saat sekarang ini telepon yang kelima kali, tapi rupanya kamu tidak pernah peduli terhadap ibumu. Harus ibumu yang menghubungimu. Gimana kamu? Bahkan dengar-dengar kamu hari ini sudah mempunyai piaraan. Piaraan itu sungguh sangat mengecewakan ibumu. Kenapa? Kamu lebih suka memelihara piaraan itu, tapi sementara ibumu di kampung engkau biarkan tanpa ada hal yang sangat yang diinginkan oleh ibu. Ya, dengan kasih sayang ibu rupanya kalian sudah tidak mau peduli. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ingat bahwasanya doa yang paling mujarab itu doa kedua orang tua. Kok kenapa?
kamu sudah mempunyai piaraan yang mahal, perawatannya engkau sewa dokter hewan, bahkan tempatnya engkau perbaiki, tempatnya cukup bagus, sementara ibumu di kampung tidak engkau pernah perhatikan. Apalagi untuk memberikan apa yang ibu butuhkan, sementara sifatnya nelpon aja. Ibumu yang harus terus menerus untuk menghubungimu. Apa kamu maunya? Kaum muslimin rahimahumullah. Ingat kaum muslimin, kita menjadi orang bukan karena langsung menjadi, proses. Nah ini disinilah letaknya bahwasanya hablum minan nas terhadap kedua orang tua saja sudah tidak peduli. Bukankah setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita menyembah kepadanya, kita harus birrul walidain? Kaum muslimin, ini jangan sampai terjadi kepada kita. Kita sibuk dengan ibadah apa yang kita idam-idamkan supaya dapat, tapi sementara hubungan dirinya kepada orang tua dicampakkan tanpa ada peduli apa yang dia maksud, sehingga orang tua dibiarkan. Apakah ibu kita di kampung itu bisa buka puasa? Apakah ibu kita bisa sahur? Apakah ibu kita bisa menginginkan apa yang diinginkan? Sementara anak di kota sungguh berlebihan. Kaum muslimin rahimahumullah. Baru minggu kemarin, dan salah satu setelah kejadian banjir yang ada di Bekasi, subhanallah, kelihatan, mungkin di antara kita melihat ada satu keluarga, bukan rumah, hidup di bantaran kali Bekasi, nggak jauh dari Jakarta. Mereka dihuni 15 orang. 15 itu ada yang suami istri, ada yang saudara, ada yang memponakan. Dilihat bahwasannya di situ ada jengkol. Ditanya, Ibu, Bapak, ini saya lihat makanan buka puasa ini, kok yang saya lihat cuma ada sisa nasi sama jengkol. Ini buat buka puasa apa? Ya jengkol itu, Pak. Subhanallah. Tidak ada yang lain? Tidak ada. Terus di mana engkau buka puasanya? Ya yang ada. Itulah kehidupan yang sangat di mata kita terhadap di luar sana. Subhanallah, banyak sekali hamba-hamba Allah dalam keadaan puasa ternyata sangat, bukan kekurangan lagi, sangat menderita. Oleh karenanya lewat mimbar yang kultum tarawih ini, marilah kita boleh untuk mengejar suatu apa yang kita inginkan, tapi tidak kalah pentingnya kita harus sejajar untuk bisa beribadah kepada Allah secara tenang. Juga jangan sampai tetangga kita, saudara kita, apalagi terhadap kedua orang tua kita, jangan sampai kita sia-siakan. Doa mereka lebih mujarab daripada apa yang kita lakukan barangkali semalaman kita beriktikaf. Bukan tidak boleh iktikaf, tapi ingat, perjalanan ibadah itu harus kita lihat bahwasanya ibadah itu selain ibadah mahdhah yang kita setiap waktu kita lakukan, juga tidak kalah pentingnya ibadah sosial. Ibadah sosial jangan dianggap remeh kaum muslimin. Karena apa? Bukankah kita tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
Al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin. Surga itu rindu terhadap 4 golongan. Apakah kita mau dirindukan oleh surga? Jawabnya pasti mau. Tapi untuk melaksanakan daripada surga itu, ya harus kita mau melaksanakan apa? Pertama, qalil Quran, mau membaca Al-Quran. Makanya di sini bahasanya dalam bahasa Arab itu tali itu lebih tinggi daripada qiraah. Makanya kalau ada musabaqah tilawatul atau tilawatil Quran, tidak ada musabaqah qiraatul Quran. Sama artinya membaca, tapi kalau qiraah sifatnya umum. Qiraah jaridah, baca Quran. Qiraah majalah, baca majalah. Qiraah itu semua umum bisa. Qiraatul kutub, baca kitab. Tapi tatkala kita Al-Quran, tilawatul Quran. Sejauh mana kita malam ini, dari awal Ramadan sampai malam ini sudah membaca Al-Quran, syukur-syukur ada yang sudah khatam, ada yang masih di perjalanan itu. Tapi yang penting kita mau membaca Al-Quran, insya Allah kita dirindukan oleh surga. Yang kedua, wahabidul lisan, menjaga mulut, lisan. Berapa banyak di emperan mana saja, kadang-kadang kalau ada 1 orang, 2 orang udah mulai merumpi, udah mulai hibah, itu yang banyak terjadi. Tapi dia tidak sadar bahwasannya mulut itu bisa akan menjadi suatu racun baginya. Yang ketiga ialah wa mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar atau kelaparan. Nah, di sini ibadah di antara ibadah sosial terhadap hamba-hamba Allah ialah kita mau berbagi makanan terhadap orang-orang yang membutuhkan, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Jangan sampai mereka sampai meminta-minta. Mut'imul ji'an tidak khusus untuk orang fuqara wal masakin. Makanya orang yang kaya pun tatkala waktu maghrib hadir, otomatis dia butuh makanan. Yang miskin memberikan makan kepada orang yang mampu atau orang kaya, orang itu yang memberikan dapat double insya Allah pahalanya, tanpa mengurangi orang yang dikasih. Makanya tidak ada dasar hukumnya seolah-olah yang dikasih makan harus orang miskin atau fuqara wal masakin atau anak yatim. Siapa saja kasih makan, insya Allah balasan dari Allah double baginya. Semakin banyak reward yang dia akan peroleh, semakin besar. Dan yang terakhir yang dirindukan oleh surganya Allah ialah wasaumi fi syahri Ramadan. Nah, di sini saya yakin kaum muslimin wal muslimat, mukminin, mukminat, as-shaimin was-shaimat, semuanya di bulan ini bagi orang yang beriman pasti dia mau menjalankan ibadah puasa. Itulah 4 golongan akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan lupakan kedua orang tua kita, jangan sampai mereka. Kita di kota besar, terutama di Jakarta, orang tua kita di kampung, apakah orang tua itu dia sudah makan atau belum, sudah sahur atau belum, sudah punya apa? Kita harus peduli kepadanya. Kecuali sudah ada yang menanggung, kita hanya TF saja, insya Allah sampai. Mudah-mudahan lewat mimbar di dalam malam puasa yang ke-23 ini, apabila kita merenungkan, marilah kita gapai apa yang kita inginkan, terutama di akhir 10 Ramadan ini.
insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa yang kita idam-idamkan, kita cita-citakan, insya Allah dikabul bidini wa dunya wal akhirah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan insya Allah ada manfaatnya. Intinya marilah kita fastabiqul khairat, di samping kita peduli hablum minallah, juga kita upayakan jangan sampai melalaikan hablum minannas. Insya Allah Allah akan berikan tempat yang mulia kalau nanti di akhirat. Semoga kita diberikan oleh Allah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.